Saudara, hari ini Litbang Kompas merilis hasil survei elektabilitas Pilkada Jakarta. Dan hasilnya, pasangan nomor urut 1, Ridwan Kamil Suswono, bersaing ketat dengan pasangan calon nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno. Paslon nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno, meraih 38,3% dari jajak pendapat yang dilakukan pada 20 hingga 25 Oktober 2024. Paslon nomor urut 1, Ridwan Kamil Suswono, meraih 34,6% dan 3,3% menyatakan dukungannya untuk paslon nomor urut 2 yaitu Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. Sementara 23,8% responden masih belum menentukan pilihan atau tidak menjawab. Survei ini dibiayai sepenuhnya oleh PT Kompas Media Nusantara. Selengkapnya soal hasil survei Anda bisa baca di harian Kompas atau kompas.id. Dan untuk mengetahui lebih lengkap tentang hasil survei di Jakarta, telah hadir di studio peneliti Litbang Kompas, Rangga Eka Sakti. Selamat siang, Mas Rangga. Selamat siang, Mas. Harian Kompas hari ini mengangkat terkait dengan pilkada full begitu ya. Terkait dengan Ridwan Kamil dan Pramono bersaing ketat sesuai dengan judulnya. Juga hari ini di grafisnya yang diangkat, begitu tipis angkanya yang tercatat oleh Litbang Kompas. Antara Ridwan Kamil Suswono dan Pramono Anung Rano Karno 34,6% dan 38,3% hanya terpaut 4, sekian persen. Kemudian apa yang ditemukan dari fenomena ini? Karena memang banyak sekali pembaca yang cukup terkejut dengan hasil survei Litbang Kompas. Ya, jadi memang pertama bahwa pengukuran ini kan yang terakhir ya dari Litbang Kompas sebelumnya itu memang sebelum ada paslon yang sudah fix begitu ya. Dari sini memang terlihat bahwa pertama kontestasi itu masih ketat. Jadi baik dari paslon nomor urut 1 maupun nomor urut 3 itu masih punya kesempatan lah untuk bisa memenangkan pilkada. Artinya masih sangat dinamis ya? Masih sangat dinamis. Terutama lagi jumlah responden yang masih belum menentukan pilihan kan relatif cukup besar ya. Sekitar seperempatnya, 23,8%. Nah ini yang nanti kemudian perlu untuk digarap sehingga bisa lebih diarahkan suaranya. Kalau kita lihat juga tipis, 34,6% Ridwan Kamil Suswono dan 38,3% Pramono Anung Rano Karno. Namun seperti tadi Mas Rangga bilang, yang tidak tahu dan tidak menjawab juga cukup tinggi, 23,8%. Ini seperti apa fenomenanya? Ya, jadi memang kalau kita lihat masyarakat Jakarta itu cukup rasional ya. Jadi memang tipikal karakteristik masyarakat yang rasional itu banyak pertimbangannya. Dalam waktu yang tersisa ya 2-3 minggu ini memang baik paslon nomor urut 1, 2, dan 3 harus benar-benar bisa menyentuh langsung masyarakat, bisa menjabarkan dengan lebih clear lagi kira-kira gagasan dan visi misinya seperti apa. Pertimbangan menjadi hal penting yang ya dipilih-pilih begitu oleh masyarakat yang tadi 23% yang belum menentukan. Ini juga diangkat oleh Litbang Kompas, pertimbangan untuk memilih terkait dengan elektabilitas paslon Pilkada Jakarta 2024. Ada beberapa poin yang diangkat, ada sosok Cagup, sosok Cawagup, keduanya tidak tahu dan tidak menjawab. Yang tertinggi justru sosok Cagupnya. Ini seperti apa, Mas? 64,5%. Ya, bahwa berarti mayoritas memang melihatnya di sosok Cagupnya. Ya mungkin karena memang tapi sangat jomplang begitu ya. Di sosok Cawagup justru hanya 22%. Iya, Mas. Jadi karena memang masyarakat kita berarti menilai bahwa nantinya yang punya kuasa lebih untuk membuat kebijakan, kemudian membuat peraturan itu berarti di sosok Cagupnya gitu. Artinya yang mempertimbangkan selain sosok Cagup Cawagup, karena ini masih dalam rentang kampanye, apakah jadi turut diangkat oleh Litbang Kompas terkait dengan sosok yang mendukung seperti data di belakang ini. Survei Litbang Kompas 20 hingga 25 Oktober, pertimbangan pilihan calon gubernur ini yang didukung oleh Joko Widodo sebesar 46,6%. Dan yang mengejutkan besar sekali yang didukung oleh Prabowo Subianto atau Presiden Prabowo Subianto 49,7%. Kemudian yang didukung oleh Ahok 39,9%. Yang didukung oleh Anies juga cukup tinggi 44,2%. Berarti intinya ada korelasi. Sejumlah tokoh mendukung siapa dengan pertimbangan warga untuk memilih paslon tertentu. Ya, dari hasil kita memang ada indikasi begitu ya, Mas ya. Jadi ini kan kita mencoba melihat efek dari endorsement. Kira-kira ketika ada sosok seperti Pak Jokowi, Pak Prabowo, Pak Ahok dan Pak Anies ini kira-kira seperti apa efeknya. Ini perlu dimaknai bahwa bukan berarti kemudian elektabilitasnya meningkat sebesar sekian persen atau langsung terkonversi menjadi suara begitu ya. Tapi paling tidak kita bahasakannya adalah pertimbangan.
Jadi ketika Pak Jokowi itu memberikan mungkin sinyal itu, endorsement kepada salah satu paslon, itu sekitar 46,6% itu kemudian semakin mempertimbangkan. Sama halnya dengan yang di sini yang paling tinggi ya, Pak Presiden Prabowo Subianto, ketika memberikan sinyal dia sekitar 50% dari responden kita kemudian semakin mempertimbangkan sosok yang di-endorse oleh Pak Prabowo begitu, Mas. Artinya semakin mempertimbangkan, bukan sudah Pasti. memastikan begitu. Kita mengingat bahwa Joko Widodo juga Presiden Prabowo Subianto tampak sudah menemui begitu salah satu paslon begitu. Kemudian ini justru kalau kita melihat dari survei Litbang Kompas angkanya tidak terpaut jauh. Artinya ini seperti yang dibilang Mas Rangga tadi, belum memastikan atau memilih baru mempertimbangkan seperti itu. Ya. Dan kemudian yang juga diangkat oleh Litbang Kompas terkait dengan elektabilitas paslon Pilkada Jakarta 2024 mengenai alasan memilih banyak sekali variabelnya. Yang paling dominan apa, Mas? Kalau kita lihat di sini memang tadi ya seperti saya ceritakan bagaimana masyarakat Jakarta itu cenderung rasional, maka faktor-faktor yang kemudian dipertimbangkan itu lebih ke yang sifatnya kualitas. Misalnya yang paling tinggi 30,7% itu adalah pengalaman cagup dan cawagup gitu misalnya dalam pemerintah. Kita lihat di setiap paslon itu kan memang relatif sudah pernah memiliki jabatan di posisi yang strategis begitu ya. Di paslon nomor urut 1 Pak Ridwan Kamil dulu mantan gubernur, kemudian di paslon nomor urut 2 Pak Dharma itu dulu jenderal polisi gitu. Kemudian di paslon nomor urut 3 Pak Pramono Anung itu dulu adalah berada di dalam kabinetnya Pak Jokowi. Jadi itu memberikan menunjukkan bahwa ketiga paslon ini itu punya kaliber yang sudah di levelnya begitu ya. Sama juga dengan visi misi dan program kerja yang juga mendapatkan porsi cukup besar di 20,4%. Dan juga kualitas cagup dan cawagupnya termasuk kemudian latar belakang pendidikan, latar belakang pekerjaan sebelumnya itu juga relatif tinggi. Ini sebenarnya menunjukkan bagaimana pertimbangan-pertimbangan rasional tadi itu cukup tinggi di wilayah Jakarta ini. Pertimbangan-pertimbangan rasional ini berarti yang memang ditampilkan pada saat kampanye. Iya. Yang turut dipertimbangkan dan juga diangkat oleh Litbang Kompas. Ya. Oke, terima kasih Mas Rangga Eka Sakti atas insight-nya bersama kami di Kompas Siang, peneliti Litbang Kompas yang sehari ini sudah merilis bagaimana elektabilitas calon gubernur, wakil gubernur Jakarta di Pilkada 2024. Telah bergabung bersama kami di Kompas Siang. Terima kasih sekali lagi.